Syahadat itu ada yang menyaksikan, ada yang bersaksi, dan ada yang sebagai saksinya. Secara syariat, misalnya kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saya bersaksi. Kemudian yang menyaksikan secara syariat ada guru kita atau sesepuh atau bapak ustadz atau bapak kiai yang menyampaikan, yang menyaksikan itu, atau yang membaiat atau yang menuntun kita itu, atau yang mengislamkan kita itu. Kemudian ada saksinya orang lain, satu orang. Jadi secara syariat saya bersaksi mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, ada yang menyaksikan seorang guru kita, kemudian ada yang sebagai saksinya, satu orang. Itu secara syariat. Namun secara hakikatnya adalah aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi itu harus ada bukti. Kalau saksi nggak ada bukti, itu nggak sah di persidangan. Dan bukti minimal 3. Kemudian dilarikan ke dalam diri kita. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Saksinya kalau ada Tuhan itu apa? Pembuktiannya apa? Buktinya apa? Kemudian umumnya orang menjawab, adanya langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Nah, itu kita tidak menyaksikan. Kita meyakini itu ciptaan Allah. Tapi yang masih menyaksikan apa tentang adanya kebesaran Allah, keadilan Allah, dan maha segalanya Allah itu gitu. Nah, kemudian kita kilas balik ke dalam diri sendiri. Apa yang selama ini sudah saya buktikan bahwa adanya Allah itu? Contoh, di waktu kita mau bayar anak sekolah, hari ini belum punya duit. Kemudian besok jatuh tempo. Ya Allah, besok jatuh tempo ya Allah. Hamba mohon bayaran untuk anak sekolah. Ting, besok tiba-tiba pagi atau siangnya ada yang order atau yang bayar hutang. Akhirnya kita bisa bayar anak sekolah. Nah, seperti itu kita membuktikan. Kemudian, ya Allah, hamba ingin punya kerjaan. Di waktu posisi nganggur, ingin kerjaan ya Allah. Tiba-tiba ada yang telepon ngasih kerjaan kita. Kemudian 3 minimal kan 3 itu yang buat kita, tapi sejatinya banyak sekali nggak bisa dihitung. Nikmat Allah nggak bisa dihitung. Ya Allah, hamba ingin order ya Allah. Tadinya ordernya kosong, hamba ingin order. Nggak lama order datang. Itulah pembuktian bahwa Allah itu ada. Setiap apa yang kita minta Allah kasih. Salah satu tandanya apapun yang kita mohon Allah kasih. Itu pembuktian kalau itu bukti bahwa Allah itu ada. Kemudian yang menyaksikan yang mana? Yang menyaksikan yang mana? Yang menyaksikan yang ada di dalam diri ini. Namanya hati. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Terbukanya mata hati kita. Kalau hati kita tertutup, nggak bisa menyaksikan, namanya tertutup. Hati kita harus terbuka. Buka hati kita. Supaya bisa bersaksi, supaya bisa melihat, supaya bisa merasakan. Syirik, dengki, takabur, sombong, memaki, membenci, membinasakan, menghasut, menyerang, dan seterusnya itu. Penyakit hati tadi dibuang. Cium. Akhirnya terbuka. Setelah terbuka, kita menyaksikan adanya Allah itu sendiri. Karena Allah itu ngeliatin kita terus. Allah maha melihat. Berarti Allah melihat kita terus. Allah mendengar, Allah mendengarin kita terus. Allah memperhatikan, berarti Allah memperhatikan kita terus. Setiap detik Allah itu melihatin kita. Di sininya merasakan dilihat Allah. Dilihat Allah, kita dimanapun tempat berada, kita menyaksikan, kita merasakan Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita. Nah, itu kita menyaksikan. Nah, termasuk segala macam yang terjadi di dunia ini adalah kita tinggal menyaksikan kebesaran Allah, keadilan Allah, kehebatan Allah, maha besarnya Allah, maha segalanya Allah. Apapun yang terjadi ini adalah bahwa Allah yang punya, Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur, Allah segalanya. Ini yang di sini. Nah, itulah yang menyaksikan. Kemudian saksinya apa? Saksinya siapa? Yang saksinya ini. Diri kita ini saksi
menyaksikan hati kita yang merasakan adanya Allah tadi. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ada ananya? Ana itu saya. Kok enggak langsung wa asyhadu Muhammad Rasulullah? Wa asyhadu anna itu mampir ke dalam diri kita ana dulu. Ana yang ada di sini ini adalah Muhammad Rasulullah, adalah utusan yang Allah. Di sini adalah Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Nah, contohnya kiblatnya, wasilahnya ya Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri adalah bapaknya ruh seluruh dunia bagi yang Islam. Jadi Nabi Adam bapaknya badan kita seluruh dunia. Jadi ini yang di sini wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini ini yang nyuruh Allah. Inilah utusan Allah. Karena Allah nyuruh hati kita nyuruh kepada raga kita. Lahir utusan yang batin, batin utusan yang Allah. Kedua-duanya adalah satu kesatuan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hakikatnya adanya di dalam diri kita sendiri. Kalau sudah begitu, kita yakin sampai ke dalam hati kita ini Allah ngeliatin kita, Allah mendengar kita dimanapun berada. Dan yakin sampai bersaksi tadi, bukan hanya meyakini, tapi sampai menyaksikan adanya bukti-bukti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Nanti bisa dibuktikan lewat dirinya sendiri, harus membuktikan bahwa Allah itu ada. Selama kita belum membuktikan, berarti masih dalam perjalanan. Setelah membuktikan akan merasakan. Jadi apa yang kita pelajari itu adalah bukan katanya, namun saya membuktikan, kita membuktikan. Itulah dasar-dasar dari ngaji diri, ngaji ke dalam dirinya, bukan hanya ngaji di luar dirinya. Yang dipakai adalah hati selaras dengan pikirannya. Selama membuktikan, rahayu-rahayu, bila ada salah minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu-rahayu. Renungkan dan buktikanlah itu.